Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Teknologi Kemaritiman. Adapun anggota kelompok kami yang telah tertera berikut. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami meneliti 3 studi kasus, yaitu diantaranya kapal pinisi, kapal padewakang, dan perahu sandek. Langsung saja kita beralih ke proyek yang pertama, yaitu studi desain, konstruksi, dan nilai filosofis kapal pinisi, etnis Bugis, Makassar. Kapal pinisi. Kapal pinisi bukan sekadar alat transportasi laut saja, tetapi juga mengandung unsur budaya yang kaya, terutama bagi masyarakat Sulawesi Selatan, terutamanya lagi bagi suku Bugis dan Makassar, yang mana mereka adalah penciptanya. Nah, apa saja sih unsur budaya yang ada dalam kapal pinisi? Unsur budaya tersebut seperti misalnya tradisi pembuatan kapalnya, di mana teknik pembuatan pinisi itu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, di mana prosesnya itu melibatkan ritual dan kepercayaan tradisional, pemilihan kayu yang tepat, serta perhitungan yang cermat berdasarkan pengetahuan empiris. Nah, kemudian, adapun kepercayaan dan ritual itu dalam pembuatan pinisi, terdapat serangkaian ritual yang dilakukan, mulai dari pencarian kayu di hutan, penebangan pohon, hingga peluncuran kapal ke laut. Nah, ritual ini itu bertujuan untuk memohon keselamatan, keberkahan, dan kelancaran selama pelayaran. Selanjutnya yaitu simbol identitas. Jadi kapal pinisi ini sudah menjadi simbol identitas dan juga kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan sebagai pelaut ulung. Nah, bentuknya yang khas itu dan keindahan layarnya mencerminkan semangat bahari dan keberanian dalam menjelajahi lautan. Fungsi sosial dari unsur kebudayaan kapal pinisi, dia meliputi beberapa aspek penting bagi masyarakat, terutama di Sulawesi Selatan. Yang pertama sebagai perekat sosial, yang dimana pembuatan kapal pinisi ini dia melibatkan sistem gotong royong antar kelompok masyarakat yang saling melengkapi keahlian, sehingga mempererat hubungan sosial antar warga desa maupun antar desa. Kemudian yang kedua ada penjaga adat dan tradisi, yang dimana setiap tahap pembuatan kapal pinisi ini diiringi dengan ritual dan upacara adat yang menjaga keberlangsungan adat istiadat serta menunjukkan keharmonisan antar manusia dan alam. Yang ketiga, transmisi pengetahuan dan keterampilan, yang dimana pengetahuan pembuatan kapal pinisi ini diturunkan secara turun-menurun dari orang tua kepada anak melalui pembiasaan dan pengulangan membentuk jaringan karir dalam pembuatan kapal. Dan yang terakhir, itu sebagai simbol identitas budaya, kapal pinisi ini dia menjadi lambang kebanggaan masyarakat Bugis dan bangsa Indonesia, serta meningkatkan kesadaran pelestarian warisan budaya tak benda di tingkat lokal dan internasional. Berdasarkan penelitian kami, proses pembuatan kapal pinisi ternyata dilakukan secara manual tanpa paku logam dan menggunakan kayu pilihan seperti kayu besi dan kayu ulin. Desain pinisi memiliki filosofi yang mendalam, seperti 7 layar yang melambangkan 7 samudra dan 7 langit sebagai bentuk keyakinan akan luasnya dunia dan kebesaran Tuhan. Nah, kapal pinisi dulunya ternyata digunakan untuk perdagangan rempah-rempah antar pulau. Namun, seiring berkembangnya zaman, kini kapal pinisi juga berkembang menjadi kapal wisata yang mendukung pariwisata bahari Indonesia. Sebagai contoh nyata, saat ini kapal pinisi digunakan dalam dunia pariwisata, contohnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapal pinisi ini dipakai sebagai kapal lifeboat, membawa wisatawan menjelajahi keindahan Pulau Komodo. Selain itu juga, setiap tahun di Bulukumba, tepatnya di Tanah Beru, Sulawesi Selatan, Indonesia, diadakan festival pinisi yang memperlihatkan proses pembuatan kapal secara tradisional hingga parade kapal yang memperkuat identitas budaya lokal. Adapun analisis SWOT dari kapal pinisi adalah: pertama, mari kita lihat kekuatan atau strength kapal pinisi, dikenal dengan desain yang unik dan keindahan estetika. Kekuatan lainnya adalah kemampuan berlayar di perairan yang sulit serta daya tarik sebagai simbol budaya Indonesia yang kaya.
Selanjutnya, kita bahas kelemahan atau weakness. Meskipun memiliki daya tarik, kapal pinisi seringkali memerlukan perawatan yang intensif. Selain itu, biaya operasional yang tinggi dapat menjadi tantangan bagi pemiliknya. Sekarang, kita beralih ke peluang atau opportunities. Dengan meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman berlayar tradisional, kapal pinisi memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai sarana wisata bahari. Selain itu, promosi budaya lokal dapat meningkatkan daya tariknya di pasar internasional. Terakhir, mari kita lihat ancaman atau threats. Persaingan dari kapal modern dan alternatif transportasi lainnya dapat mengurangi popularitas kapal pinisi. Selain itu, perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrim juga dapat mempengaruhi operasional kapal pinisi. Selanjutnya, kita beralih ke proyek yang kedua, yaitu studi desain, konstruksi, dan nilai filosofis kapal Padewakang etnis Mandar Bugis Makassar. Kapal Padewakang merupakan kapal tradisional khas Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Ia memiliki bentuk khas dan dapat digunakan sebagai kapal niaga dan pelayaran jarak jauh dari abad ke-14. Adapun unsur-unsur budaya yang melekat secara khusus pada kapal Padewakang, yang pertama, teknologi tradisional maritim, di mana kapal ini dibuat tanpa menggunakan paku besi, hanya dengan pasak kayu. Teknik pembuatannya diwariskan secara turun-temurun oleh tukang perahu atau yang disebut sebagai pantre kapal. Lambungnya yang lebar dan stabil menunjukkan pemahaman lokal akan kondisi laut Indonesia. Yang kedua, sistem pengetahuan lokal. Bentuk layar, di mana layar dari kapal Padewakang ini adalah layar tanja, berbentuk segitiga memanjang sebagai hasil adaptasi terhadap arah angin dan arus laut di wilayah Nusantara. Padewakang juga punya kelebihan dalam menempuh samudera terbuka, menunjukkan bahwa pembuatnya memiliki pengetahuan tentang navigasi, bintang, dan cuaca laut. Seni dan simbolisme. Kapal Padewakang sering dihias dengan ornamen-ornamen ukiran di haluan dan buritan. Hiasan ini bukan hanya estetika, tapi mengandung simbol perlindungan dari roh jahat atau nasib buruk selama pelayaran. Warna dan pola ukiran kadang mempresentasikan identitas suku atau pemilik kapal. Kemudian, ritual dan kepercayaan. Sebelum kapal diluncurkan, biasanya dilakukan ritual mapatetong, yaitu proses memberi jiwa pada kapal agar selamat dalam melaut. Ritual ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap Padewakang bukan hanya benda mati, tapi bagian dari budaya spiritual mereka. Yang terakhir yaitu ekonomi tradisional, di mana kapal Padewakang digunakan untuk berdagang hingga ke Malaka, Filipina, bahkan Australia bagian utara. Hal ini mencerminkan bahwa budaya niaga dan pelayaran lintas daerah yang sudah mapan sejak dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsional sosial dari unsur budaya tentang kapal Padewakang. Nah, sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat maritim, khususnya di wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi Selatan. Nah, ini berfungsi sebagai sarana transportasi pada perdagangan antar pulau. Kapal Padewakang itu berfungsi sebagai alat utama untuk perdagangan antar pulau, bahkan hingga ke luar negeri, di sekitar Asia Tenggara dan Australia. Nah, ini memperkuat hubungan sosial ekonomi komunitas. Nah, yang kedua itu saran penyebaran budaya dan agama. Kapal ini itu turut menjadi media penyebaran budaya lokal seperti bahasa, seni, adat, istiadat, serta agama, terutama Islam ketika digunakan oleh para pedagang dan pelaut Bugis Makassar. Nah, yang fungsi ketiga itu simbol identitas dan kebanggaan budaya Padewakang mencerminkan kecakapan teknologi perkapalan tradisional dan semangat pelaut masyarakat Sulawesi Selatan. Nah ini tuh menjadi simbol identitas budaya suku Bugis dan Makassar. Nah, yang keempat itu wahana pendidikan tradisional. Pembuatan dan pengoperasian Padewakang itu melibatkan proses pewarisan pengetahuan dari generasi baik dalam bidang pelayaran, navigasi, tradisional hingga keterampilan membuat kapal. Nah, yang kelima itu menguatkan solidaritas sosial. Pembuatan dan pelayaran kapal Padewakang melibatkan banyak orang, dan ini tuh melibatkan banyak orang dari satu komunitas sehingga memperkuat kerjasama gotong royong dan solidaritas dalam bermasyarakat. Padewakang adalah kapal tradisional terbesar dari Sulawesi Selatan yang digunakan sejak abad ke-16 hingga awal abad ke-20 untuk berdagang dan berperang.
Kapal ini biasanya memiliki satu atau dua tiang lambung yang berbentuk panjang dan lebar. Kapal ini biasanya dikendalikan dengan dua kemudi samping dan berbobot 20-50 ton. Bahkan ada yang mencapai hingga 145 ton. Kapal ini biasanya berlayar hingga Australia Utara untuk mencari tripang dan dilengkapi meriam tradisional. Teknologi pembuatan kapal Padewakang cukup unik. Bagian lambung kapal dibuat runcing agar lebih mudah membelah air saat berlayar. Beberapa papan tambahan dipasang sehingga bagian depan kapal lebih rendah dari bagian tengah dan belakang. Di bagian belakang, balok-balok penyangga terlihat seperti melayang karena menjorok keluar. Geladak di belakang kapal dibuat menyatu dengan bagian tempat kemudi. Hal ini untuk membuat permukaan geladaknya tampak rata, dan bagian depan kapal juga ditinggikan. Desain ini membuat kapal Padewakang stabil dan kuat saat digunakan berlayar jauh. Kemudian teknologi pasca panen kapal Padewakang meliputi pembersihan, perebusan, dan penjemuran teripang di atas dek kapal. Hal ini bertujuan agar awet selama pelayaran. Hasil tangkapan kemudian disimpan di ruang khusus dalam lambung kapal untuk menjaga kualitasnya. Padewakang adalah jenis kapal tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan, yang dimana Padewakang ini digunakan selama berabad-abad. Padewakang memiliki kemampuan manuver yang baik sehingga dapat digunakan di perairan yang sempit dan berliku-liku, yang terbuat dari kayu yang kuat dan tahan lama, sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang dan waktu yang lama. Padewakang sendiri dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang perdagangan antar Sulawesi Selatan dan daerah lainnya. Padewakang digunakan untuk mengangkut orang dan barang antar pulau-pulau di Indonesia. Padewakang juga digunakan untuk nelayan untuk menangkap ikan di laut. Padewakang memiliki desain yang unik dengan lambung kapal yang panjang dan sempit. Kapal ini dilengkapi dengan layar yang besar dan dapat diatur untuk memanfaatkan angin. Padewakang juga memiliki dayung yang digunakan untuk menggerakkan kapal ketika tidak ada angin. Berdasarkan hasil penelitian kelompok kami untuk analisis SWOT dari kapal Padewakang, yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu warisan budaya yang kaya. Kapal Padewakang merupakan simbol budaya maritim yang kuat dari masyarakat Bugis dan Makassar yang mencerminkan kejayaan pelayaran dan perdagangan maritim Nusantara. Kemudian yang kedua yaitu desain tradisional yang efisien. Kemudian yang ketiga ramah lingkungan karena dibuat dari bahan kayu alami dan menggunakan tenaga angin sebagai penggerak utama sehingga tidak menimbulkan emisi karbon. Dan yang keempat yaitu kemampuan navigasi yang baik. Kapal ini dirancang untuk mampu berlayar melintasi Samudra Hindia hingga ke Australia dan wilayah lain di Asia Tenggara, menunjukkan keandalan navigasi tradisional. Kemudian weakness atau kelemahan dari kapal Padewakang, yang pertama yaitu teknologi terbatas, 2 keterbatasan sumber daya manusia, 3 perawatan yang rumit, dan 4 kurangnya dokumentasi teknis. Sedangkan untuk opportunities atau peluang dari kapal Padewakang, yang pertama yaitu pariwisata bahari dan budaya. Kapal Padewakang dapat dimanfaatkan untuk wisata sejarah dan pelayaran tradisional yang menarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Kemudian yang kedua edukasi dan warisan budaya, yang ketiga peluang kolaborasi internasional, dan yang keempat revitalisasi maritim Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu threats atau ancaman kapal Padewakang itu sendiri. Yang pertama yaitu dominasi transportasi modern. Perkembangan kapal-kapal modern yang lebih cepat, efisien, dan berteknologi tinggi membuat kapal tradisional makin tersisih. Yang kedua, minimnya perlindungan hukum dan dukungan pemerintah. Yang ketiga, pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal. Dan yang keempat yaitu kerusakan lingkungan laut. Dan proyek yang ketiga yaitu studi desain, konstruksi, dan nilai filosofis perahu Sandek etnis Mandar. Kapal Sandek bukan sekedar alat transportasi air bagi masyarakat Mandar di Sulawesi Barat, melainkan inti dari identitas budaya dan jati diri mereka. Proses pembuatan dan pengoperasian Sandek sangat kaya akan kearifan lokal dan pengetahuan maritim yang diwariskan secara turun-menurun. Setiap bagian dari kapal Sandek mengandung nilai filosofis dan simbolik yang mendalam. Bentuk lambung yang ramping melambangkan kecepatan dan kelincahan. Layar segitiga yang menjulang tinggi merepresentasikan semangat untuk meraih cita-cita dan harapan.
Proses pembuatannya pun seringkali diiringi ritual dan kepercayaan tertentu sebagai wujud permohonan dan keselamatan, kelancaran pelayaran, dan hasil penangkapan yang melimpah. Sandek bukan hanya objek fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan spiritualitas masyarakat Mandar. Sebagai salah satu perahu tradisional tercepat di dunia, Sandek membuktikan keunggulan teknologi tradisional yang dimiliki suku Mandar. Fungsi sosial dari unsur kebudayaan perahu Sandek. Yang pertama, sebagai media identitas dan warisan budaya. Perahu Sandek ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi atau alat tangkap ikan, tetapi juga sebagai lambang identitas suku Mandar yang kuat, berani, cerdas, dan menjunjung tinggi persaudaraan serta nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan tenggang rasa. Yang kedua, simbol nilai religius dan kearifan lokal. Ritual dan doa yang menyertai pembuatan kapal Sandek ini mencerminkan kehidupan spiritual masyarakat Mandar yang mengedepankan rasa syukur, penghormatan terhadap alam, dan keyakinan kepada Tuhan. Yang ketiga, sebagai alat transportasi dan ekonomi. Secara sosial, perahu Sandek ini berfungsi sebagai alat transportasi utama antar pulau dan sebagai sarana utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat Mandar, khususnya bagi nelayan. Yang keempat, media penghubung sosial dan budaya. Perahu Sandek ini juga berperan sebagai media penghubung antar komunitas dan daerah untuk memperkuat interaksi sosial dan pertukaran budaya. Kapal Sandek adalah salah satu jenis perahu tradisional khas dari suku Mandar di Sulawesi Barat. Nama Sandek berasal dari bahasa Mandar yang berarti tajam, mengacu pada bentuk haluan kapal yang runcing dan ramping. Sandek dikenal sebagai salah satu perahu layar tercepat di kawasan Asia Tenggara. Pertama-tama memberikan anti rayap yang dilakukan di bagian dalam serta bagian luar secara menyeluruh, membutuhkan beberapa hari untuk mengeringkan. Anti rayap ini juga dicampur dengan pelumas berupa solar untuk mengantisipasi rayap hingga di lambung perahu. Setelah itu kita melakukan pengerukan. Pengerukan dilakukan untuk mengurangi beban berat serta mengukur ketebalan perahu. Lalu penambahan papan atau tombol untuk menambah tinggi lambung perahu. Setelah itu dibuat alat untuk mengurangi gesekan terhadap lambung perahu ke belakang dan mengurangi tumbukan oleh karang pasir jika didorong. Dilanjutkan pemasangan kilu atau patok-patok yang berfungsi untuk menjaga lambung perahu agar tidak terangkat atau mengantisipasi sambungan papan tidak terlepas. Selanjutnya dilakukan pengecatan bagian dalam agar mencegah resapan air masuk ke lambung perahu. Kemudian dipasang alas bagian atas yang menutup semua celah yang memungkinkan air untuk masuk. Kemudian dilakukan pengecatan pada kapal yang dilakukan berulang kali. Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, banyak telah mempengaruhi proses pembuatan perahu Sandek hingga saat ini. Meskipun demikian, para nelayan suku Mandar masih menganggap hal yang wajar dan diterima karena perubahan tersebut tidak mengubah esensi budaya dalam perahu Sandek. Analisis SWOT dari kapal Sandek yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yaitu desain aerodinamis dan cepat, ramah lingkungan, kaya nilai budaya dan tradisi, dan konstruksi yang kokoh. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu ketergantungan pada kondisi alam atau angin, tidak cocok untuk muatan besar atau komersial modern, perlunya keahlian khusus, dan yang terakhir minim teknologi modern. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, yaitu pariwisata dan budaya, pelestarian budaya lokal. Yang ketiga ekowisata dan pelayaran ramah lingkungan, dan kolaborasi dengan teknologi hijau, yaitu potensi mengembangkan modern dengan sentuhan teknologi ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman dari kapal Sandek. Yang pertama, tergusur oleh kapal bermesin modern. Yang kedua, kurangnya regenerasi pembuat perahu tradisional, kerusakan lingkungan dan deforestasi, dan kurangnya dukungan dari kebijakan pemerintah. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai proyek yang telah kami teliti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.